Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabat, para jamaah-jamaah yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap doain semoga dia kuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya. Semoga bila mana maut jadikan orang yang maut husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya di malam ini akan membahas tentang masalah ibadah. Karena ibadah itu ada yang dikatakan ibadah yang maktub, yang sudah tercatat di dalam rukun Islam, yaitu yang dikatakan ibadah langsung kepada Allah, atau yang tidak langsung melalui amal pekerjaan, yaitu salianti melakukan sholat, yaitu bangsa pekerjaan keseharian harian kita, melakukan pekerjaan merokok, minum, makan, selalu kadang-kadang di situ tak sadar orang melaksanakan ibadah yang bisa dikatakan ibadah itu. Orang yang mengatakan seperti yang gimana, seperti sholat, zakat, puasa, munggah haji, wiridan, ngaji Quran, tahajud, atau ibadah yang lainnya. Nah, di sini kita jangan sampai lalai ada di dua sesi tentang masalah amal. Ketika kita melakukan di syariat, di dalam kitab Hikam Imam Athaillah Dauh, makalah yang ke-10, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ihlasi fiha. Jadi amal perbuatan kita, amal itu setiap apapun yang telah kita lakukan secara ibadah mahdub atau ibadah maktub yang telah dicatat, itu termasuk amal-amal. Nah, amal suwarun qaimatun, satu contoh lir ibarat berdiri atau patung. Jadi ibadah itu kalau tidak dibarengan dengan ikhlas di dalam hati kita, sedangkan kita kalau hatinya masih dalam keadaan bingung caranya ikhlas bagaimana, ruhaniyahnya kita selalu dalam merasa di dalam diri ada keakuan di dalam dirinya seperti patung. Ketika melakukan ibadah kita merasa ibadah kita seperti patung, maka patung itu tidak akan bisa bergerak. Contohnya seperti kita melakukan ibadah atau kita bikin patung. Dari mana bikin patung? Misalkan dari tanah. Patungnya patung apapun yang kita ciptakan, seperti patung, mau patung burung kayak mau patung manusia. Nah, seperti itulah kalau tidak dibarengan dengan ibadah. Nah, karena tidak dibarengan dengan ikhlas, tidak dibarengan ikhlas. Kalau ikhlas memang itu hukumnya wajib loh. Karena hukumnya ikhlas itu wajib. Nah, caranya ikhlas itu kan kadang-kadang wa arwah wujudu sirul ikhlas. Pihak berarti, nah di sini
dengan adanya amal perbuatan semacam patung itu, kalau kita tidak dibarengan dengan ikhlas, maka itu tidak bisa berjalan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, caranya ikhlas sebagaimana? Nah, orang kadang-kadang bila mana masih dalam hati ruhaniyahnya masih tertutup, bila mana kita merasakan sholat atau sodakoh atau yang lainnya amal-amal beribadah, pasti mengatakan di dalam batin itu, akulah yang melakukan. Maka ketika aku yang melakukan atau merasa yang melakukan, maka sifat-sifat tercela di dalam batin, ujub, riya, takabur selalu ada. Nah, di situ kalau kita mengikuti rasa akulah yang melakukan, bila mana kita sering melakukan sholat, maka akulah yang suka sholat, sering sodakoh, maka pengen dipujinya. Riaknya ada riak khofi dan riak jali. Kalau riak jali berarti pengen dipuji, kalau riak khofi itu berarti orang yang pengen kelihatan seperti bagaimana kelihatan misalkan oleh orang lain atau dipuji oleh orang lain. Bila mana tak dipuji itu sok merasa marah. Nah, itulah di dalam hati kita yang selama ini gampang mempunyai sifat tercela. Padahal kalau kita yang sebenarnya, kita pun contohnya seperti ini. Kita makhluk. Makhluk itu tak bisa apa-apa. Kita sifatnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Kita ini tak bisa apa-apa. Kenapa kita yang merasa bisa? Kenapa yang kita bisa melaksanakan ibadah haji? Padahal itu yang sebenarnya illa billah, kecuali hanya Allah yang selalu berperan. Karena Allah yang selalu berperan, berarti kita sebagai makhluk, nah itu pasti muncul bila mana datang merasa, karena Allah yang melakukan. Bila mana datang sombong, karena Allah yang melakukan. Terus tidak ada disitulah. Nah, itu bisa dikatakan orang yang selama ini bisa dikatakan dari amal. Amal mata arwahnya amal itu tiada lain, itu adalah ikhlas. Nah, kalau sekarang kita harus dibukakan tentang masalah batin kita. Salatnya kita harus dipasrahkan kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran surat Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahuna. Di sini ada dua arti. Kalau arti yang ke satu, neraka wel itu buat orang-orang yang suka sholat. Sholatnya mungkin suka sholatnya yang bolong-bolong atau di akhir-akhir, apalagi yang tidak sholat. Nah, ini yang tidak sholat. Kalau secara seperti itu berarti orang yang sholat masuk neraka. Orang yang bolong-bolong apalagi yang tidak sholat. Nah, kalau sekarang secara syariat kan sudah memaham seperti itu. Nah, kalau kita secara orang yang suka sholat di awal waktu, sholatnya sering, sodakohnya sering, tapi lil musallina alladzina hum an sholatim sahun, lalai terhadap Allah. Lalai terhadap Allah itu karena diengke-engke atau dientar-entar dia dikembalikan kepada Allah. Nah, disinilah ilmu ikhlas. Nah, kusabab diengke-engke, dientar-entar itu sholat selalu dipasrahkan, merasa diri kita yang melakukan, terusnya diri kita kalau ruhaniana belum terbuka. Tapi kalau sudah melalui mengaktifkan dalam batinnya melakukan sholat, ketika kita melakukan sholat maka akan datang di situ sifat ilahiyah atau akhlak ilahiyah, yaitu aktif di dalam batinnya
La haul aplikasinya la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika kita melakukan sholat berarti di dalam ruhaniyah kita ini itulah sebenarnya hakikat Allah lah yang melakukan sholat. Kalau secara fisik misalkan kita yang bernama Deden misalkan Deden kalau secara fisik mah ini badan yang melakukan, tapi ruhaniyahnya Dedennya itu harus dipasrahkan. Jangan sampai kita lil musallin ladina hum ang sholatihim sahun, lalai untuk memasrahkan, lalai untuk memberikan kepada Allah, lalai untuk mengaktifkan kalimah la haula wala quwata illa billah. Nah, dengan kelalaian itu maka orang itulah makanya tadi dari amal ketika kita dilakukan tidak dibarengan ikhlas, maka amal kita itu semacam patung tak bisa apa-apa. Kalau tak bisa apa-apa tuh bagaimana? Yang bisa apa-apa itu hanya Allah. Makanya kalau kita melakukan amal apapun yang selama ini kita kerjakan secara syariat, jiwa raga kita melakukan di dalam hati kita langsung secepatnya pasrahin atau serahkan kepada Allah, semacam bagaimana lillahi ta'ala itu. Coba kalau kita kata lillahi ta'ala, sadar enggak kita merasa dilakukan oleh Allah karena Allah, padahal karena secara syariat, karena karena melakukan sholat karena Allah. Tanpa Allah gak bakalan bisa melakukan sholat. Itulah patung, itulah kita. Tanpa Allah gak bisa apa-apa. Nah, ini saya sendiri ini yang melakukan berbicara di hadapan kamera pun tak bisa apa-apa tanpa Allah. Nah, adanya Allah atau ayat-ayatnya Allah atau ciri-cirinya adanya Allah, inilah saya bisa berbicara di hadapan kamera. Nah, makanya kita selalu ruhaniyah kita aktif, selalu tidak merasakan di dalam diri yang melakukan itu hanya Allah. Karena diri kita kalau secara syariat mungkin kita, kalau secara hakiki manusia tak bisa apa-apa. Nah, kita mah diadakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, tiada lain pasrahkan dari sekarang. Insya Allah itu akan menjadikan manfaat buat siapapun pemirsa yang menonton, menjadikan wasilah bisa usul sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Kalau suka silahkan share atau subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak akan selalu ketinggalan setiap berkegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.